Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, jumpa lagi dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an. Untuk kesempatan kali ini saya membahas tentang surat Al-Qadr. Karena berkaitan sebentar lagi kita memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana di 10 hari terakhir ini menurut jumhur ulama insya Allah akan ada Lailatul Qadar. Pembahasan tentang Lailatul Qadar ini ada dalam surat Al-Qadar. Saya akan bacakan dan saya akan mencoba untuk menggali makna tafsir daripada surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan mencoba menggali makna, arti, terjemah, tafsir daripada surat Al-Qadr ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna ada dua huruf, inna dan na. Inna disebut dengan huruf taukid untuk menguatkan, maka diartikan sebagai sesungguhnya. Na isim domir artinya kami. Sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkan, ya. Kami telah menurunkan. Hu isim domir, setiap ada domir hu pasti ada yang digantikannya. Apa yang digantikannya? Hu di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar atau di malam Qadar, ya, karena lailat itu artinya qadar, malam. Jadi di malam Qadar atau disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah peristiwa yang paling utama, itu adalah Allah menurunkan Al-Quran. Nah, kalau mengacu pada tafsir Jalalain, ya, dan tafsir dari Ibnu Katsir, disebutkan bahwa disebut Al-Qur'anul Karim di sini turunnya bukan berarti turunkannya Al-Quran secara sekaligus kepada Rasulullah SAW, tetapi turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu kan berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, maksud di sini adalah Al-Quran diturunkan dari, disebut di sini dalam tafsir Jalalain, minal lauhil mahfud, dari lauh mahfud, turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kalau di Ibnu Katsir dikatakan Baitul Izzah. Jadi turunnya Al-Quran secara utuh, ya, semua ayat-ayat Al-Quran yang terdiri pada 114 surat 30 juz turun ke langit dunia, disebutnya ilas sama'id dunya atau Baitul Izzah. Jadi itu penafsiran para ulama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan apakah kau tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang ketika ada kalimat atau kata huruf ma setelah ma, di sini kan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah engkau tahu apa itu Lailatul Qadar? Nah, ma di sini, ma yang kedua itu sebagai takdim, ya. Di sini disebutkan dalam tafsirnya adalah sebagai disebutnya itu ta'dimun, jadi sebagai takdim bahwa ada suatu keagungan di malam Lailatul Qadar tersebut, di Lailatul Qadar tersebut. Nah,
Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri, ayat berikutnya, Lailatul Qadar itu adalah khairun. Khair itu lebih baik. Min dari alfi 1000 syahrin bulan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah amal soleh yang kita lakukan ketika di malam Lailatul Qadar itu pahalanya berlipat lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita beribadah. Masya Allah. Kalau 1000 bulan itu berarti sekitar 83 tahun atau 24 tahun. Berarti kalau kita sholat nih pas malam Lailatul Qadar atau pas Lailatul Qadar kita membaca sholat, berarti kita seakan-akan sholat selama 83 tahun. Kalau kita baca Al-Quran satu halaman misalnya, berarti kita sama dengan sebanyak 83 tahun kita sholat setiap malam selama 83 tahun. Masya Allah. Berarti sangat dahsyat sekali ya hikmah dari Lailatul Qadar tersebut. Nah, di malam Lailatul Qadar tersebut Allah menjelaskan ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu, yaitu turunnya para malaikat. Malaikah ini malaikat, jadi jamak ya, malaikat, para malaikat, warruhu dan ruh. Nah, ruh di sini sepakat para ulama, salah satunya dari tafsir Jalalain ini adalah Jibrilun, jadi malaikat Jibril. Saking bahwa malaikat Jibril ini punya kekhususan ya, kekhususan kedudukannya di Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril inilah yang menurunkan Al-Quran dari langit dunia tadi Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tanazzalul malaikatu, yaitu turunnya malaikat, warruh dan Jibril, fiha, pada malam itu, bi'idni rabbihim. Maksudnya bi'idni rabbihim itu apa? Yaitu dengan izin dari Tuhannya. Ya, Tuhan siapa? Tuhan para malaikat dan Jibril, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan bi'idni rabbihim ini adalah bi'amri rabbihim, artinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya izin tapi memang diperintahkan ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di malam Lailatul Qadar ini salah satu cirinya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, salamun ada rasa tenang. Nah, ini kalau dalam konteks ilmu nahwu disebutnya dengan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kalau ada khobar didahulukan berarti pentingnya sekali daripada kalimat ini. Punya kekhususan, punya kespesialan ya. Seperti itu. Hiya, Lailatul Qadar itu adalah, atau malam Qadar itu adalah hatta matla'il fajr. Jadi dapat salam, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman hingga terbitnya fajar. Tentu di waktu itu, ya, di waktu mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah, dan ada beberapa keterangan hadis Rasulullah SAW bahwa malam Lailatul Qadar ini ada di 10 hari terakhir, ada juga di malam ganjil, ya, ada yang spesifik menerangkan malam Lailatul Qadar itu di tanggal 27. Tapi bagi kita adalah setiap malam adalah yang terbaik di bulan Ramadan, termasuk spesial di 10 hari terakhir kita ini. Insya Allah ya, sebentar lagi kita memasukinya. Kita maksimalkan, nggak usah cari-cari ganjil genap atau kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi yang penting bagaimana setiap malam kita maksimalkan ibadah kita, karena tadi khairum min alfis sahr. Jadi kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ya, itu tadi. Nah, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hikmah dari Lailatul Qadar tersebut? Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama dia akan mendapatkan ketentraman, ya, kesenangan, kebahagiaan. Yang tadinya ada kekalutan jadi ketenangan, yang tadinya risau gelisah jadi tenang. Itu yang paling penting dalam hatinya itu. Yang kedua adalah ada perubahan dalam ibadah, perubahan dalam keyakinan, perubahan dalam segala aspek, termasuk akhlak,
akhlak kepada eh, anak-anak, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada pasangan, itu lebih baik lagi, lebih santun lagi, lebih berakhlak lagi ya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah dengan malam Lailatul Qadar itu dia semakin istiqomah dalam ibadahnya ya. Istiqomah dalam ibadahnya itu yang paling penting. Tiga pokok hikmah dari mendapatkan mudah-mudahan dari Lailatul Qadar tersebut. Masya Allah. Mari kita song-song, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan hikmah Lailatul Qadar dengan memaksimalkan 10 hari terakhir dengan ibadah-ibadah. Sholatnya, tilawah Qur'annya, zikirnya, doanya, silaturahminya, berbuat baiknya, semua kita maksimalkan. Termasuk kita berusaha untuk memanfaatkan hari-hari demi hari, waktu demi hari dengan manfaat. Kalau ada sesuatu yang mubazir, segera tinggalkan. Kalau ada sesuatu kesempatan untuk maksiat, segera tinggalkan. Ingat, ini adalah penentuan ya. Bisa dikatakan sebagai grand final kita di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan manfaat. Selamat beristiqomah, memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan kita beribadah. Boleh kita beriktikaf di masjid, tentu dengan melihat kondisi dan menjaga prokes dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.